Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi kita selanjutnya, itu tentang kebutuhan air irigasi, gitu ya. Perkuliahan sebelumnya kita sudah membuat peta irigasi, kemudian kita menentukan luas setiap petak. Penentuan luas petak itu merupakan salah satu indikator, gitu ya, untuk menentukan berapakah kebutuhan air pada suatu area irigasi, gitu ya. Selain faktor-faktor lain yang akan kita bahas pada materi hari ini. Sebelum kita masuk kebutuhan air irigasi, kita mencari tahu dulu apa itu kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh secara optimal, gitu ya. Maka tanaman atau kebutuhan air tanaman itu ada plain, cradle, ada penman, transwide, gitu ya. Dan memang paling terkenal itu penman, gitu ya. Ini mata kuliah ini ya, terutama untuk kebutuhan air tanaman, erat kaitannya dengan mata kuliah rekayasa hidrologi yang pernah kita bahas, gitu ya. Karena memang pada suatu area irigasi itu air itu bukan hanya karena jenis tanamannya, tetapi faktor-faktor lain, misalkan evaporasi atau penguapan, ya kan? Karena kan dalam perjalanannya itu air mengalami namanya penguapan. Kemudian air juga mengalami namanya infiltrasi. Infiltrasi itu artinya masuk ke dalam tanah. Nah, nanti ada erat kaitannya dengan mata kuliah sebelumnya, ya. Makanya kenapa irigasi itu setelah hidrologi, seperti itu. Kenapa kita perlu atau apa sih tujuan kita tahu kebutuhan air dari tanaman? Yang pertama adalah kita bisa menentukan pola tanam, rencana tata tanam, dan intensitas tanaman, gitu ya. Jadi kita bisa menentukan, oh mau nanam padi dulu, kemudian palawija, ya, atau padi dan padi-padi semuanya. Berarti salah satunya adalah kita harus tahu dulu, ini tanaman ini butuh airnya berapa, disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada pada daerah irigasi tersebut. Yang kedua, dengan kebutuhan air tanaman ini, kita bisa mengetahui atau mendesain dimensi dari saluran dan bangunan irigasi. Kemudian kita bisa menentukan areal yang dapat diairi. Kemudian kita akan menentukan optimum storage, artinya berapa sih kemampuan waduk dalam menyimpan air, optimumnya itu berapa, seperti itu. Kalau untuk irigasi air tanah, ya, artinya airnya berasal dari tanah, kita bisa menentukan jumlah dan jarak pompa yang digunakan untuk memompa air dari tanah tadi untuk dipakai untuk irigasi. Kemudian pembuatan pedoman untuk eksploitasi. Eksploitasi itu artinya pengembangan, ya, terkait irigasi tersebut. Itulah fungsinya kenapa kita perlu mengetahui kebutuhan air tanaman. 3 bagian pokok dalam penentuan kebutuhan air tanaman atau kita singkat sebagai KAT. Yang pertama adalah kebutuhan bagi tanaman terkait tentang tebal atau banyaknya air yang dibutuhkan tanaman untuk membuat jaringan tanaman, membuat batang, daun, gitu ya. Kemudian berapa sih yang mengalami evapotranspirasi, karena kan kita sudah pernah belajar bahwasanya air pada tanaman itu mengalami namanya penguapan atau kita sebut sebagai transpirasi atau disebut sebagai nilai consumptive use atau ET. Kemudian yang kedua, setelah kita menghitung kebutuhan bagi tanamannya, kita akan mengetahui kebutuhan air untuk areal pertanian. Terkait apa? Jumlah air untuk evapotranspirasinya, perkolasi. Kalau evapotranspirasi itu penguapan, ya, karena cahaya matahari. Kalau perkolasi itu adalah air yang masuk ke dalam tanah secara vertikal. Peresapan ke samping adalah air yang ke dalam tanah tapi meresap secara horizontal, seperti itu.
Setelah kita tahu kebutuhan air tanamannya, kemudian area pertanian, maka kita bisa menentukan kebutuhan air irigasi. Apa itu kebutuhan air untuk irigasi? Adalah jumlah air untuk evapotranspirasi, perkolasinya, dan kehilangan selama penyaluran. Oke, secara garis besar, ilustrasi kebutuhan air tanaman adalah seperti ini ya. Karena kan untuk daerah area pertanian itu, yang pertama ada yang namanya hujan efektif, ya kan? Hujan atau eh, persisipasi ya, untuk bahasa hidrologinya ya. Kita lihat sebagai RE, artinya ini air yang masuk. Setelah ada hujan, ada air yang keluar ya, yaitu melalui apa? Transpirasi. Transpirasi itu karena cahaya matahari dan evaporasi. Transpirasi itu air yang ada pada tanaman, ya kan? Kalau evaporasi itu air yang ada di areal petak ini, ya kan? Yang langsung menguap karena terkena matahari. Ada air juga yang masuk ke dalam perkolasi. Bocoran atau rembesan ke samping, kenapa? Karena materialnya menggunakan tanah ya, maka kemungkinan besar mengalami yang namanya rembesan atau bocoran ya, permeabilitas. Maka dari seket ini tadi kita bisa memperoleh bahwasanya kebutuhan air tanaman adalah EO, evaporasi ditambah transpirasi ditambah perkolasi plus P ditambah W dikurangi dengan RE gitu ya. Oke, kurang lebih berikut merupakan pola tanam dan tata tanam. Pada dasarnya, saat kita menentukan pola tanam pada areal irigasi atau areal pertanian yang kita miliki, maka salah satu faktor yang menentukan pola tanamnya seperti apa adalah ketersediaan air pada jaringan irigasi tersebut. Kalau airnya cukup banyak, ya, melimpah, maka pola tanam yang ideal adalah selama 1 tahun ada 3 pola tanam, yaitu padi, padi, dan palawija. Ya. Tapi kalau misalkan airnya sedang gitu ya, artinya cukup, nggak terlalu banyak, tapi nggak tinggi juga, maka disarankan polanya adalah padi, padi, pera. Pera itu selain palawija ya. Palawija itu kan jagung, pera itu misalkan kedelai, kacang-kacangan seperti itu. Atau padi, palawija, palawija. Namun untuk daerah yang airnya cenderung sedikit atau kurang, maka disarankan padi, palawija, pera, palawija, padi, pera. Seperti itu ya. Ini salah satu inilah ya. Jenis pola tanam berdasarkan ketersediaan air. Pola tanam sendiri adalah jenis atau rangkaian penanaman tanaman selama 1 tahun. Maka memang yang bagus itu dalam menentukan pola tanam itu direncanakan setahun ini mau nanam apa aja. Seharusnya seperti itu ya bagi seorang petani gitu ya. Nah, dalam penentuannya ada yang namanya sistem golongan atau rotasi gitu ya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena pada kondisi di lapangan tidak selamanya jumlah air itu selalu melimpah ya. Tetapi harus disesuaikan dengan ketersediaan air. Bagi kalau di musim kemarau ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sistem golongan atau rotasi giliran seperti itu. Apa sih keuntungan dari sistem giliran ini? Yang pertama adalah
berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak. Kenapa? Artinya gini, misalkan ada 4 petak sawah yang harus diairi, kalau dengan sistem giliran maka dalam satu waktu itu tidak semua petak sawah itu diairi bersamaan tapi digilir. Misalkan petak A, B, C dulu, besoknya lagi baru B, C, D. Jadi diatur, dibikin jadwal. Nah, keuntungannya apa dengan seperti itu? Maka pengambilan puncak itu berkurang ya kan? Karena memang sekali pengambilan meskipun ada 4 petak sawah yang harus diairi, tetapi pengambilannya cukup 3 untuk 3 petak sawah. Nah, makanya dengan begini eh, pengambilan puncaknya maka berkurang. Kemudian yang kedua, kebutuhan pengambilan bertambah secara berangsur-angsur pada awal waktu pemberian air irigasi, gitu ya. Pengambilannya pun bertambah, artinya berangsur secara pelan-pelan. Seperti itu. Namun kekurangan dari sistem giliran ini adalah yang pertama adanya konflik sosial ya kan. Kenapa? Karena ya pengennya kan petani itu ya oh saya butuh air pengennya hari itu juga kan dapat gitu ya nggak mau ya kebanyakan tidak mau menunggu gitu ya atau harus mau berbagi dengan yang lain. Nah ini misalnya ada konflik sosial makanya memang ada ini ya perkumpulan para pengguna air irigasi itu ada petani jadi semacam kayak kelompok tani gitu ya karena memang harus di manage gitu ya karena memang kalau udah sampai di tingkat petak sawah ya sudah kewenangan para petani itu sendiri gitu ya artinya pemerintah dan sebagainya sudah lepas tangan gitu ya eksploitasinya lebih rumit gitu ya pasti karena memang tadi ya harus bergiliran tadi kehilangan air akibat eksploitasi sedikit lebih tinggi ya karena memang tadi waktunya lebih panjang dan penggantian apa namanya pergiliran ini ya tentu menyebabkan kehilangan airnya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa sistem giliran. Jangka waktu irigasi untuk tanaman pertama lebih lama, akibatnya lebih sedikit waktu tersedia untuk tanaman kedua. Karena harus digilir ya, berarti harus nunggu, artinya ada jeda waktu. Daur siklus gangguan serangga, pemakaian insektisida ya, karena tadi ada waktu menunggu dan sebagainya, maka timbullah ya kemungkinan adanya serangga dan hal ini menyebabkan perlu penggunaan insektisida. Makanya memang di kita itu sebenarnya agak bahaya juga gitu ya tanaman-tanaman di kita itu hampir semuanya menggunakan ini ya zat-zat kimiawi. Makanya sekarang kan banyak ya orang jual itu sayur organik lah. Kenapa? Karena memang banyak kan di lapangan sayur-sayuran itu udah disemprot sama insektisida gitu-gitu ya. Dan itu berbahaya bagi tubuh. Tapi di sisi lain kalau mereka nggak pakai gituan, mereka mahal biaya produksinya ya. Seperti itu. Nah, terus gimana dong cara buat formula pembagian air rotasi? Oh ya, ini videonya per 15 menit ya. Secara rumus, rotasi untuk petak subtersier, rumusnya seperti ini. T itu adalah kebutuhan airnya sama dengan N. N itu jumlah petak subtersiernya. Berarti petak, misalkan daerah irigasi Malobong gitu ya. Petaknya Malobong kiri 1. Oh, ada 4 petak sawah. Nah, itu dinamakan dengan N, jumlah petak semuanya. Kemudian NX adalah jumlah petak sawah yang akan kita airi dikali 336 per N per 1 jam. Itu adalah 336 berasal dari 2 minggu ya. Jadi, 2 minggu ada 336 jam.
Sudah cukup ya.